Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi di hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang tak berkesudahan dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah menikmati berkat-Nya pada pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami ada di hari yang baru dan kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu. Mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pada pagi hari ini adalah kita dibentuk untuk melayani Allah. Ayat pokok kita terambil dari kitab Efesus pasal 2, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan Tuhan tentu punya maksud dan tujuan. Allah tidak menciptakan manusia itu tanpa arti. Manusia sangat berarti dan berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan potensi atau kemampuan kepada manusia sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Dan dengan potensi yang dimiliki, Tuhan mau agar manusia melayani Dia. Rasul Paulus dalam ayat yang baru saja kita baca menegaskan bahwa kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan, yaitu melakukan pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang jahat, yang cemar, atau yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan, Rasul Paulus mengatakan bahwa pekerjaan baik tersebut telah dipersiapkan Allah sebelumnya secara khusus bagi kita masing-masing. Betapa indahnya kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Ia menciptakan kita dan telah mempersiapkan sesuatu untuk dikerjakan oleh kita, bukan untuk sekadar berpangku tangan atau menjadi pengangguran. Tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, pencapaian hidup, bahkan lebih besar dari sekadar tujuan keluarga. Rencana Tuhan bagi kita orang percaya adalah agar kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan sebelumnya. Pekerjaan baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melayani orang lain, kita sebenarnya sedang melayani Allah dan memenuhi salah satu tujuan kita. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Jadi setiap anak Tuhan memiliki panggilannya masing-masing. Ketika sebuah benda dibuat, pasti sang pembuatnya sudah tahu untuk tujuan apa benda tersebut dibuat. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Dia menciptakan saudara dan saya, Tuhan punya tujuan atas hidup kita, yaitu untuk melayani Dia. Dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Ia tetapkan. Sebab itu, kalau saat ini kita tidak tahu tujuan hidup kita, atau masih ragu-ragu, berdoalah kepadanya untuk mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk kita lakukan. Ketika kita membeli sebuah barang, misalkan smartphone, ya,
pasti dalam dus atau boxnya tertera negara pembuat smartphone tersebut. Misalkan kalau negara pembuatnya negara China, pasti ditulis Made in China. Dan di dalam dusnya pasti tersedia buku manual yang berisi cara penggunaan atau cara mengoperasikan dan juga fitur-fitur yang terdapat dalam smartphone tersebut. Pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang dengan seksama membaca buku manual dari smartphone yang kita beli? Seringkali kita mengabaikan buku manual tersebut dan langsung saja mengoperasikan smartphone tersebut untuk kita pakai. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Dikatakan kita ini buatan Allah, made by God. Berarti kita adalah made in heaven, buatan surga. Dan Allah memberikan buku manual atau buku panduan sebagai pedoman untuk kita menjalani kehidupan ini. Alkitab adalah buku manual yang Allah berikan bagi kita. Namun, sama seperti buku manual smartphone tadi yang saya jelaskan, seringkali buku manual Alkitab itu kita abaikan. Kita pun seringkali mengabaikan Alkitab yang menjadi sumber petunjuk bagi kehidupan kita, kehidupan yang akan kita jalani. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk kita membaca dan menyelidiki Alkitab setiap hari. Sehingga kita semakin mengerti mengapa Tuhan menciptakan kita dan menghadirkan kita di dunia ini. Kita semakin mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita di negara Indonesia ini. Kita semakin mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita di kota Bogor ini. Kita semakin mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita di perusahaan di mana kita bekerja sekarang. Kita semakin mengerti mengapa Tuhan menempatkan kita di keluarga besar GPD TBRS Bogor yang kita cintai ini. Dan satu hal yang penting bagi setiap kita orang percaya adalah hidup menggumuli dan menekuni panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik supaya hidup kita berbahagia, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong kita. Amin. Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar, dan kami renungkan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Allah ini, bahwa kami adalah buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Berkati kami di sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan jadikan berhasil. Dan tetap jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang kepercayaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.